Skala 7 ini, kalian bisa langsung konsultasi dengan dokter atau bisa ditangani dengan transplantasi rambut, guys. Karena ini memang benar-benar sudah susah sekali untuk ditumbuhkan dari nol lagi. Oleh karena itu, Halo guys, jumpa lagi bersama aku Alan dan kali ini kita akan bahas mengenai skala kebotakan menurut Norwood Hamilton atau yang biasa disebut dengan Norwood Hamilton Scale Classification. Jadi guys, bagi kalian yang masih bingung mengenai tingkat skala kebotakan yang dialami, pada video kali ini aku akan bahas mengenai skala kebotakan dari 1 sampai 7. Oleh karena itu, tonton terus videonya sampai akhir ya. For your information guys, bahwa skala pengukuran kebotakan ini telah diperkenalkan oleh James Hamilton pada tahun 1950-an yang kemudian diperbaharui dan direvisi oleh O. Norwood pada tahun 1970-an sehingga sampai saat ini sering dikenal dengan Norwood Hamilton Scale Classification. Dan skala pengukuran kebotakan ini sering dipakai oleh para dokter untuk mengetahui tingkat keparahan kebotakan yang dialami oleh pasiennya. Namun tidak dijadikan sebagai andalan yang mutlak karena kesimpulan pemeriksaan yang bervariasi. Dan jangan lupa guys untuk selalu mendukung channel ini untuk lebih berkembang lagi dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification-nya. Oke guys, langsung aja kita bahas pada skala yang pertama. Jadi pada skala yang pertama ini, garis hairline pada front itu masih sempurna guys. Jadi belum ada kelihatan perubahan yang signifikan, baik itu kemunduran di frontal ataupun terjadi penipisan di vertex. Jadi ini benar-benar masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Namun biasanya sudah mulai terjadi kerontokan setiap harinya yang lumayan banyak guys. Kemudian guys, pada skala yang kedua, yaitu pada bagian hairline, bagian front sini, sudah mulai terjadi kemunduran di bagian kanan dan kirinya guys, atau yang biasa disebut dengan botak M katanya gitu ya. Tapi ini masih belum terlalu luas ke belakang, jadi dia masih sekitaran beberapa senti mundurnya guys. Jadi belum terlalu signifikan. Dan ada juga yang mengalami kemunduran di bagian dahinya guys, sehingga akan terasa lebih lebar dari biasanya. Itu terjadi pada skala yang kedua. Sini kalian bisa lihat gambarnya yang membuat kalian lebih paham lagi. Oke guys, pada skala yang ketiga ini sudah mulai dirasakan oleh pasien biasanya. Dan botak M di bagian depan sudah benar-benar kelihatan. Dan biasanya ada juga beberapa orang yang memang mengalaminya dari vertex juga. Jadi dari belakang juga dia sudah mulai kerasa adanya penipisan rambut. Nah ini udah termasuk ke dalam skala yang ketiga guys. Oleh karena itu biasanya pada skala ketiga ini para pasien sudah mengeluhkan bahwa sudah terjadinya penipisan pada rambut dan bentuk M di bagian front sudah mulai jelas kelihatan. Kemudian pada skala yang keempat guys, bahwa bagian botak M di bagian depan sudah benar-benar mengalami kemunduran lagi dibandingkan dengan skala yang ketiga. Dan ini emang sudah termasuk ke dalam fase parah ya. Jadi kalau misalkan antara 1 sampai 3 dia masih termasuk fase-fase awal, tapi kalau udah 4 dia memang sudah benar-benar jelas kelihatan kemundurannya. Jadi ada yang memang mundurnya di bagian kanan dan kirinya saja, namun ada juga yang memang semuanya mundur. Cara hairline garisnya mulai dari tengah, samping kanan dan kiri dia mundur ke belakang. Dan ada juga guys yang memang dia terjadi kebotakan dimulai dari vertex juga dari sini. Jadi memang sangat bervariasi. Namun ini pada skala yang keempat ini memang sudah jelas kelihatan si kulit kepalanya guys. Mulai dari vertex, kemudian ditambah dengan front yang semakin mundur, yang terlihat lebih jelas. Bila kalian yang mengalami seperti ini, kalian sudah termasuk dalam skala 4 guys. Kemudian next pada skala 5 guys, bahwa pada skala 5 ini bagian vertex, kebotakan di bagian vertex sudah hampir bertemu dengan bagian depan front guys. Jadi kebotakan depan dengan belakang sudah mulai menyatu, bahkan ada juga yang memang sudah benar-benar menyatu, tetapi masih ada rambut-rambut halus yang menutupinya di kulit kepalanya. Nah ini sudah termasuk ke dalam skala 5 kebotakan menurut Norwood Hamilton. Nah ini udah termasuk yang parah guys. Jadi benar-benar memang sudah kentara sekali. Emang sudah kelihatan belakang sama depan dia udah mulai nyambung guys. Tetapi masih folikel rambutnya dia masih tetap ada dan masih bisa ditumbuhkan lagi. Untuk itu bagi yang memang sudah mengalaminya pada skala ini, untuk secepatnya dilakukan penanganan yang baik supaya folikel rambutnya tidak mati dan dapat ditumbuhkan kembali.
Dan selanjutnya untuk skala 6 nih guys. Pada skala 6 ini emang sudah termasuk parah banget karena bagian depan dan belakang itu memang benar-benar sudah menyatu dan memang sudah terjadi kebotakan di bagian front, vertex dan crownnya dia memang benar-benar sudah kelihatan ya. Jadi bahkan si folikel-folikel rambutnya biasanya memang dia sudah menjadi kecil banget dan bahkan beberapa memang sudah susah untuk ditumbuhkan kembali. Namun guys, bagi kalian yang memang sudah ada di posisi skala 6 ini, kalian bisa mencoba langsung perawatan dengan mengecek terlebih dahulu kepada dokter spesialis supaya dapat dilihat dengan skin analyze apakah folikelnya dia masih tetap ada atau sudah mati, supaya rambut kalian dapat ditangani dengan baik guys. Oke, next ini merupakan skala ke-7 dan ini merupakan skala terakhir yang didedikasikan oleh Norwood Hamilton, bahwa pada skala yang ke-7 ini merupakan skala terparah yang terjadi pada laki-laki biasanya. Dan pada skala ini memang sudah benar-benar, biasanya secara umum folikel rambutnya dia memang sudah mati guys. Jadi rata-rata memang hanya di bagian pinggirnya saja yang tumbuh dan bagian tengahnya dia yang benar-benar kulit kepala yang sudah licin dan sudah kelihatan. Tapi biasanya memang masih ada tumbuh rambut-rambut halus. Tapi 70% biasanya dia udah mulai gak bisa ditumbuhkan lagi guys. Oleh karena itu, bagi kalian yang memang sudah mengalami pada skala 7 ini, kalian bisa langsung konsultasi dengan dokter atau bisa ditangani dengan transplantasi rambut guys. Karena ini memang benar-benar sudah susah sekali untuk ditumbuhkan dari nol lagi. Oleh karena itu bisa ditangani dan bisa konsultasi langsung dengan dokter spesialis guys. Oke guys, itu dia informasi sekilas mengenai Norwood Hamilton Scale Classification atau yang biasa disebut dengan skala kebotakan dari Norwood. Ini merupakan skala yang sering digunakan oleh para dokter juga untuk mengetahui tingkat keparahan kebotakan pada pasiennya. Dan mudah-mudahan dengan adanya video ini dapat menjadi informasi juga bagi kalian yang memang sedang mengalami kebotakan dan kalian bisa mengetahui tingkat keparahan yang sedang terjadi pada kalian guys. Oleh karena itu, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini untuk lebih maju lagi dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan notification-nya. Dan kalian juga bisa berbagi ilmu mengenai kebotakan ataupun mau sharing mengenai pengalaman kalian menumbuhkan kebotakan dengan cara gabung di Telegram ataupun di WhatsApp yang linknya sudah aku tulis di description box guys. Atau bagi kalian yang ingin langsung message pribadi, kalian bisa langsung aja DM aku di Instagram @alansahlan. Terima kasih guys. See you.